Selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya kita dapat kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan di kesempatan yang baik ini, di dalam mempersiapkan diri menghadapi minggu bekerja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kasih dan hikmat-Mu dapat menjadi bagian kami untuk memperoleh hikmat di dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Dan biarlah sukacita sorga akan menjadi bagian kami di dalam semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayat yang sering kita dengarkan bersama-sama, ayat yang sangat sering menjadi ayat hafalan setiap anak-anak, dan bahkan ayat yang sangat populer dalam kalangan orang-orang Kristen. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan berbunyi, tetaplah berdoa. Kata yang singkat, makna yang sederhana, tetapi ini memiliki pengertian yang mendalam bagi para pembaca, bagi para orang-orang yang beriman kepada Kristus. Ayat ini ketika kita menemukan dan ketika kita melihat latar belakang peristiwa penulisan teks ini, pada waktu itu Paulus berada dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan dia cukup tertekan oleh karena ada begitu banyak halangan yang datang di dalam perjalanan dia memberitahukan tentang iman kepada Kristus. Ketika ia memberitahukan ini kepada orang-orang, ini dapat menjadi tantangan yang besar bagi dia. Tetapi di dalam suratnya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 menyatakan bahwa tetaplah berdoa. Makna ini cukup sederhana. Mengapa ia menyatakan demikian? Bahkan orang-orang Yahudi yang sangat teratur di dalam beribadah, yang sangat strict terhadap doa. Mereka berdoa sangat sering, teratur, tetapi doa yang diajarkan oleh Paulus adalah di dalam situasi keadaan apapun itu. Di dalam situasi dan keadaan apapun itu, ketika orang-orang Yahudi, mereka berdoa di dalam waktu masa-masa yang teratur. Tetapi ketika Paulus memberikan nasihat ini, bukan hanya teratur, melainkan di dalam setiap perjalanan kemanapun ia melangkah, disitulah ia harus tetap berdoa. Di sini menyatakan bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa terputus dengan Tuhan 1 menit, bahkan 1 detik pun pandangan kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Dengan demikian, Paulus menuliskan ini agar setiap orang perlu sekali melihat bahwa ternyata kepentingan dan kebutuhan terbesar setiap umat manusia adalah berdoa atau bergantung kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi penggalan bagi kita dan menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mendoakan orang-orang yang selalu datang bersuka cita bersama dengan kita? Sudahkah kita mendoakan musuh-musuh kita? Biarlah melalui perenungan ini dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi minggu bekerja di dalam setiap perjalanan iman kita, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah sukacita di dalam menjalani minggu bekerja. Hati kami penuh dengan doa untuk terhubung bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami ketika kami ada dalam masalah, ketika kami ada di dalam persoalan yang berat. Dan bahkan di saat kami bersukacita pun, Tuhan akan menolong kami untuk tetap bertelut dan meminta pertolongan dari surga dalam menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan terus menolong kami. Dengar dan jawab doa kami Bapa.
Karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.